Akhirnya lamaran Reza diterima sama Mirsa. Aurel bahagia banget karena tante cantik akan menjadi ibunya. Dan Sarah juga akan sangat amat bahagia karena penyelamat keluarganya akan menjadi salah satu bagian dari keluarga Mahardika. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Hayo loh, siapa nih yang udah gak sabar banget menunggu momen dimana Reza beneran melamar Mirsa? Kita tahu ya, kalau lamaran Reza di episode kemarin itu berakhir dengan kegagalan karena memang terjadi insiden yang tak terduga di mana Mirsa menyelamatkan Kenzo dan pada akhirnya kebaikan Mirsa itu berbuahkan kemanisan karena gara-gara ketulusan hatinya Mirsa untuk menyelamatkan Kenzo dari kecelakaan membuat Sarah jadi tahu kalau memang Mirsa sebaik yang dibilang sama Reza, dan selama ini memang dia dibodoh-bodohi dan dihasut sama Ranti dan semudah itu percaya juga sama Ranti ini. Jadi dia sangat amat menyesal dan pada akhirnya nanti Reza pun juga bakalan lebih mudah nih guys untuk menjalin hubungan dengan Mirsa. Karena ya dia sudah diberikan lampu hijau oleh kakaknya, sudah diberikan restu juga sama Sarah yang tadinya sangat amat membenci Mirsa. Tapi setelah dia mengetahui semuanya, dia langsung meminta maaf kepada Mirsa. Kemudian dia juga tak mau lagi untuk melihat adiknya tidak bahagia. Dia sadar kalau adiknya itu bisa bahagianya dengan Mirsa. Jadinya ya dia akan berpikir gimana caranya untuk bisa membuat si Mirsa dan Reza ini akan terus berlayar gitu. Dan sekarang kalau melihat Sarah sudah berada di pihaknya Mirsa, kita cukup bahagia juga ya guys ya. Ya walaupun sebentar lagi juga bakalan ada konflik yang akan membuat geger kita semua dan akan mempersulit hubungan Mirsa dan Reza. Tapi setidaknya kalau untuk sekarang adalah ya yang membuat hati kita tuh jadi tenang gitu, karena setidaknya Reza sudah mendapatkan restu dari kakaknya Sarah. Di sisi lain Mirsa pun juga sudah mendapatkan restu dari Ibu Desi. Dimana Bu Desi sudah sangat amat bahagia banget dan percaya banget lah kalau Mirsa ini bersatu dengan Reza. Kemudian kita juga tidak akan melihat ada orang yang akan mengganggu hubungan Reza dan Mirsa lagi, seperti si seblak ceker Ranti. Karena dia sudah berada dengan spesies dia ya guys ya, yaitu teman-teman ODGJ-nya. Kita tahu kalau pada akhirnya si Reza memasukkan Ranti bukan ke kantor polisi tapi ke rumah sakit jiwa, karena memang itulah yang pantas karma didapatkan oleh Ranti. Ya mungkin sebagai keluarga lah, masih bisa lah ya Ranti ini dianggap sebagai keluarga oleh Reza. Jadi Reza ini karena ya mungkin masih ada rasa kasihannya sama Ranti. Dia masih berpikir kalau Ranti ini ya mungkin saja gila gitu ya. Jadinya ya udah masukin aja lah Ranti ke rumah sakit jiwa. Dia memberikan rekam medisnya Ranti juga ke pihak rumah sakit jiwa, dan pada akhirnya pihak rumah sakit jiwa tersebut menerima Ranti yang memang sebelumnya pernah dilecehkan sama orang lain gitu ya. Dan pada akhirnya membuat dia tuh ya jadi tidak tenang hidupnya, dan bisa jadi ya mencelakai dirinya sendiri juga sering gitu. Jadinya bagi Reza ini semua mungkin ada hubungannya dengan mentalnya Ranti. Padahal kan ini semua ya gara-gara Rantinya aja ya guys ya, yang gak mau melihat Mirsa bahagia dengan Reza, karena memang dia selama ini terobsesi dengan Reza. Yang jadi pertanyaan sebenarnya apakah Ranti ini sudah diketahui sama orang-orang sedang mengejar-ngejar cintanya Reza. Dan jujur Mimin sebenarnya agak penasaran juga sih dengan masa lalunya Reza dan istrinya ya guys ya. Karena kan si Ranti ini udah lama nih suka sama Reza. Apakah kematian dari istrinya Reza ini ada hubungannya dengan Ranti? Entah kenapa Mimin yakin ya guys ya, kalau Ranti ini kan pada akhirnya akan berakhir di penjara juga. Cuma mungkin dengan kasus yang parah
Dan kalau menurut Mimin, kalau nanti ada bukti yang menunjukkan kalau Rantilah yang menyebabkan kecelakaan antara Reza dan istrinya si Bella waktu itu, ya tentu Reza tidak akan lagi memasukkan Ranti ke rumah sakit jiwa, tapi dia akan menjebloskan Ranti ke ke polisi gitu ya, ke penjara, karena ya tentu dia tidak terima ya guys ya, karena kematian istrinya ini ya gara-gara si Ranti ini. Jadi memang Ranti ini harus diberikan, ya bisa dibilang harus diberikan sanksi lah atas apa yang sudah dia lakukan. Ya walaupun memang masih belum ada ya cerita tentang masa lalunya Reza itu dengan mantan istrinya, tapi ya itu tetap harus diusut kalau memang Rantilah penyebab kematian dan kecelakaan yang terjadi pada Reza dan istrinya waktu itu. Kemudian ya sebenarnya ada plus minusnya juga sih ya kalau melihat Ranti ini berada di rumah sakit jiwa. Karena kemungkinan besar Ranti ini masih bisa untuk keluar dari rumah sakit jiwa itu ya besar. Karena nanti Ranti ini akan menghubungi Radit juga. Dia kan punya kartu asnya Radit ya guys ya tentang Sarah. Jadi yang ditakutkan sama Radit kalau nanti Ranti ini buka suara gitu kepada Pak Pramana tentang Sarah, yang membuat posisinya Radit nanti akan semakin sulit untuk bisa bertahan di rumah keluarga Pramana. Seperti apa yang diharapkan oleh ibunya yang tetap ingin berada di kekayaannya Pak Pramana, dan dia takutlah hidup miskin ya si Bu Nurma ini. Jadinya nanti mau gak mau karena tekanan dari Ranti, dan Ranti ingin memberitahu kepada Pak Pramana tentang Sarah kepada Pak Pramana itu, ya otomatis Radit akan mengikuti kemauan dari Ranti, sehingga nanti Ranti keluar dari rumah sakit jiwa kemudian ya akan kembali mengacau lagi. Jadi siap-siap saja ya guys ya, mungkin saja nanti acara lamarannya Reza dan Mirsa akan diganggu kembali sama si seblak ceker ini. Dan pastinya nanti bakalan seru abis sih ya, orang-orang baik melawan orang-orang yang licik dan jahat. Nanti Sarah, Mirsa, Reza, Ibu Desi akan berusaha untuk melawan orang-orang yang jahat seperti Karina, kemudian Ranti, Radit, dan Ibu Nurma. Jujur ini sih bakalan seru banget sih ya. Dan kalau menurut Mimin ya Pak Pramana memang harus juga mendapatkan sanksi atas apa yang sudah dia lakukan. Dia kan juga sudah menyakiti hati banyak orang ya guys ya. Bahkan tidak mementingkan orang lain hanya untuk kebahagiaannya Karina. Dan jujur Mimin juga sudah sangat amat muak dengan Karina, karena Karina ini bener-bener deh egoisnya minta ampun. Dia takut banget kalau Mirsa nantinya ternyata lebih disayang sama Pak Pramana ketika Pak Pramana tahu kalau Mirsa itu adalah anak kandungnya. Gila ya guys ya, segitunya banget sih si Karina ini ketakutannya gitu ya. Padahal harusnya dia tuh bahagia punya saudara tiri seperti Mirsa, dimana Mirsa itu bener-bener deh baiknya minta ampun dan sangat amat istimewa. Tapi dia malah menganggap Mirsa itu sebagai saingan. Dan ini benar-benar nggak banget sih jujur ya guys ya. Jujur Mimin udah muak banget dengan keegoisannya Karina, manjanya Karina. Dia merasa dia merebut, dia apa yang dia punya itu direbut semuanya sama Mirsa. Padahal kalau dipikir-pikir dialah yang merebut kebahagiaannya Mirsa. Ya nggak sih? Dia ngambil suaminya Mirsa, dia ngambil anaknya Mirsa, bahkan sampai sekarang Mirsa nggak bisa tuh mengatakan kepada si Akira kalau dia itu adalah ibu kandung dari Akira. Gara-gara keegoisannya Karina juga. Kemudian dia kan juga ngambil Pak Pramana sebenarnya dari Mirsa. Dan harusnya Pak Pramana ini bisa hidup bahagia dengan Ibu Desi. Tapi gara-gara mikirin Karina, susah banget untuk Pak Pramana bisa bersatu dengan Desi. Dan Pak Pramana sih kebanyakan bohong juga ya, 11-12 sebenarnya dengan Radit ya guys ya. Makanya hidup mereka tuh jadi tidak akan pernah tenang. Contoh dong Pak Reza ya, Pak bos tampan kita yang satu ini yang luar biasa banget gentlenya, selalu bisa membahagiakan orang-orang yang berada di sekitaran dia. Princess dia juga nantinya semakin banyak, ada Aurel, Akira, dan tentunya istri yang dia sangat amat cintai yaitu Mirsa. Pasti dia bakalan memberikan kebahagiaan yang pol-polan kepada keluarganya ini. Dan Sarah ya mungkin nanti Sarah akan merasa
kaget juga ketika tahu kalau Mirsa adalah anak kandung dari Pak Pramana gitu ya guys ya, karena Pak Pramana kan yang menyebabkan ibu dan ayahnya meninggal dunia gitu. Jadi dia ingin sekali menghancurkan Pak Pramana dengan menghancurkan orang-orang yang disayang sama Pak Pramana, dan itu termasuk Mirsa. Nah, Mimin berharap jangan sampai si Sarah ini jadi malah mengorbankan Mirsa gitu, karena Mirsa pun kan juga jadi korbannya Pak Pramana gitu ya. Nantinya si Sarah ini harus tahu banget lah gimana Pak Pramana memperlakukan Ibu Desi dan Mirsa di masa lalu, kemudian gimana jahatnya Pak Pramana kepada Mirsa. Si Sarah ini harus tahu, jadi jangan sampai nanti Sarah malah membuat kekacauan yang berakhir dengan Mirsa yang jadi korbannya lagi. Jangan sampai ya guys ya. By the way, untuk episode hari ini Mimin berharap kalau Sarah akan membantu Reza untuk melamar Mirsa, sehingga nanti mereka akan bisa bersatu dan akan mempersiapkan pernikahan dengan sakral. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.